Oke, selamat datang di podcast Mata Persib Podcast yang akan membahas Persib secara lebih menekuk review match antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Ya, ini adalah BRI Liga 1 lanjutan pekan ke-25. Dengan hasil ini sebenarnya Persib masih ada di puncak klasemen di posisi pertama, tetapi bisa dibilang hasil ini adalah wake up call, alarm berbahaya untuk Persib Bandung karena jarak selisih poin dengan peringkat kedua ini udah mulai menipis ya. Saat ini Persib masih tetap di puncak dengan 51 poin, tetapi di laga lain Dewa United berhasil menang dan sekarang poinnya ada 46, berarti jadi selisih hanya 5 poin saja setelah bisa dibilang 1 atau 2 minggu ke belakang Persib masih nyaman dengan 10 poin. Nah, ini mulai nih alarm berbahaya karena jaraknya hanya tinggal 5 poin aja. Sementara untuk Persebaya Surabaya yang ada di peringkat ketiga dengan 44 poin, ini jaraknya juga udah memperkecil ya dengan Persib menjadi 7 poin, dan lalu ada Persija Jakarta yang masih belum main dengan jarak 40 poin. Jadi artinya kalau Persija berhasil menang juga, jarak dari posisi 4 ke posisi 1 hanya tinggal 8 poin. Ya, ini tentu persaingan untuk menjadi title contender kembali terbuka peluangnya, dan terutama untuk Dewa yang memang lagi on fire ya. Dan dengan hasil melawan Persebaya ini pun Persib berarti sudah tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir. Setelah draw lawan Jakarta, draw lawan Madura, dan akhirnya juga kalah melawan Persebaya Surabaya. Ya, memang ini adalah pertandingan terburuk selama musim ini, hasilnya pun dibantai. Ini skor Persib kebobolan yang paling besar ya di musim ini ya. Kebobolan bisa sampai dengan selisih 3 gol ya, 4-1 gitu selisihnya 3 gol. Walaupun bisa memperkecil ketertinggalan, tetapi secara permainan Persib kalah telak terutama di babak kedua. Nah, oke, kita bahas lebih detail, tapi seperti biasa sebelum kita bahas lebih detail, lebih dalam, jangan lupa untuk di subscribe channel Mata Persib. Jangan lupa juga untuk di like dan di share konten-konten dari Mata Persib, serta di follow juga sosial media di @matapersib. Nyalakan lonceng notifikasi dan ramein kolom komentar pandangan teman-teman mengenai match ini, terutama ya di kolom komentar. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Mata Persib. Nah, memang ini hasilnya masih nyesek ya gitu, karena kita kalah segalanya di pertandingan ini. Kita bahas dari segi mental state dari game ini ya. Jadi game ini adalah game dimana menjadi penghakimannya Paul Munster. Di berapa pertandingan itu sudah dirilis di media kalau nasib Paul Munster ditentukan di game melawan Persib Bandung ini. Jadi Paul Munster ditargetkan harus menang mutlak melawan Persib Bandung. Kalau seri apalagi kalah, itu berarti ini akan menjadi game yang terakhir untuk Paul Munster, alias dia akan dipecat. Ya, bagaimana tidak, karena manajemen Persebaya mungkin menilai hasil dalam 8 pertandingan ke belakang Persebaya ini naik turun, bahkan lebih banyak turunnya gitu ya. Dia hanya bisa meraih 1 kemenangan aja, sisanya draw, kalah gitu ya. Yang mana yang tadinya Persebaya juga kita tahu dia ada yang di puncak klasemen, lalu sekarang jadi turun-turun gitu ke posisi 3, paling jauh ke 4, tapi masih kejar-kejaran juga sama Persija di posisi 3 sama 4, dan sekarang jarak ke puncak klasemen pun ya 7 poin juga lumayan lah. Makanya mungkin itu pertimbangan yang dikasih sama manajemen Persebaya di sisa 10 pertandingan liga ini kepada Paul Munster. Nah, sementara untuk Persib sendiri secara mental state-nya harus menerima kalau Persebaya mungkin akan tampil all out mati-matian gitu ya. Paul Munster akan memberikan segalanya. Sehingga ini tercermin dari line up yang dipasang. Persib kembali bermain dengan Hen Herdiana di sayap kanan. Jadi Persib ini tampil dengan formasi 4-2-3-1 secara di atas kertas seperti biasa, dengan Kevin di kiper, Nick dan Gustavo kembali tampil ya sebagai duet center back setelah di match sebelumnya nggak main. Lalu Kakang Rudianto di bek kanan, Edo di bek kiri, double pivot di tengah ada Klok dan ada Malis. Lalu di sayap kanan ini ada Hen, Tyrone di nomor 10, Ciro Alves di sayap kiri, dan David Da Silva di nomor 9. Nah,
Dengan ditampilkannya hand-hand di sayap kanan, ini dugaan kita mengkonfirmasi terkait tadi urgensi di game ini untuk Persebaya. Ini akan menjadi laga terakhir Paul Munster, maka Persebaya akan tampil ngotot, habis-habisan, all out, bermain terbuka dan mendominasi penyerangan. Makanya Persib antisipasi memasang hand-hand di situ karena ketika bertahan hand-hand akan mundur dan sejajar membentuk formasi 5 back gitu ya. Jadinya Persib memasang mental untuk bermain safe, bermain aman dan tidak mengambil banyak resiko di pertandingan ini. Dan kita tahu juga di sayap kirinya Persebaya itu ada Bruno Moreira, yang mana dia pemain yang kita tahu dia pemain yang stylish, licin, menjadi andalan juga di Persebaya dan nggak bisa kita biarkan gitu aja. Maka hand-hand dan Kakang bertugas juga untuk mengcover si Bruno Moreira itu gitu. Nah, itu yang kita analisa dari line up yang dipasang, kenapa hand-hand harus ditampilkan di sayap sementara kita masih ada Rian Kurnia, masih ada Ferdiansah, masih ada sayap murni lah ya gitu bisa dibilang. Kenapa harus hand-hand Herdiana? Ya karena Persib ingin bermain lebih safe, wait and see, menunggu, membuat Persebaya melakukan kesalahan lalu kita counter attack. Makanya yang dipasang adalah hand-hand supaya aman, bisa banyak berkontribusi di pertahanan ketimbang pemain sayap murni gitu. Tetapi kita juga harus bisa membaca kalau hand-hand tentu nggak bisa kita ekspektasikan untuk bisa menyerang. Sebagai pemain sayap pada umumnya, ngirim crossing, gocek, dengan dribble itu nggak bisa gitu. Karena hand-hand ini dipakai untuk track back-nya tadi, untuk banyak bantu di pertahanannya. Dan sesekali ya mungkin dia overlap untuk bisa ngirimin crossing walaupun ya memang nggak pernah ada yang oke gitu. Seperti itu. Nah, prediksi di mana Persebaya dianggap bakalan main all out, main terbuka, ternyata tidak terjadi gitu ya. Jadinya di babak pertama justru Persebaya yang bermain aman, bermain untuk menahan diri. Secara garis pertahanan pun Persebaya ini di babak pertama ya, di babak pertama dia bermain mid block. Bahkan di beberapa situasi malah Persebaya yang lebih mundur dan bermain low block gitu. Jadi secara defaultnya mid block, tapi sesekali dia juga turun banget sehingga menumpuk banyak pemain di garis pertahanan dan membuat Persib, kalau teman-teman perhatikan di babak pertama banyak build up dari Nick dan Gustavo, tapi posisi Nick sama Gustavo-nya tuh ada di setengah lapang, ada di garis lapangan. Nick sama Gustavo ada di situ dan Persib muter-muterin bola di situ. Jadi progresinya Persib tuh yang muter aja bolak-balik dari Nick ke kiri ke Edo susah dapat bola, celah passing, dibalikin lagi ke Nick, Nick pindahin ke Kakang atau ke hand-hand, susah juga tembus, balikin lagi ke Nick. Jadi Persib ini memegang kendali possession di babak pertama, tetapi tidak bisa melakukan progresi bola ke depan karena Persebayanya itu tadi main bertahan, gitu, cenderung bermain mid to low block gitu. Jadi banyak menyergapnya ketika bola udah nyampe ke sayap, baik itu ke Ciro maupun ke Tyrone Delpino juga yang pergerakannya melebar ke kanan. Ini yang Persib jadinya susah untuk bisa mengendalikan permainan karena ya Persib tampil dengan hand-hand yang emang lebih bertahan. Jadi susah untuk mengalirkan bola ke sana. Sementara Ciro di sayap kiri head to head dengan Catur Pamungkas yang dia juga nggak banyak kasih ruang untuk Ciro. Ciro juga kemarin tampil buruk. Bola-bola yang dia dapat untuk bisa lewatin 1-2 pemain itu susah, ditambah juga memang tidak ada support dari Edo yang biasanya bantu overlap di sayap kiri. Kenapa Edo tidak banyak bantu overlap? Karena di situ juga dia head to head dengan Flavio yang memang di pertandingan ini dipasang di sayap kanan. Jadinya bahaya Flavio. Outlet serangannya Persebaya itu benar-benar dominan ke sisi kanan karena Flavio punya banyak ruang di situ. Flavio tinggal head to head dengan Edo 1 lawan 1 dan tidak ada yang cover lagi, makanya Flavio banyak bisa tembus dan kasih crossing ke kotak penalti. Tapi untungnya pertahanan Persib masih solid dan tidak ada second line juga dari Persebaya yang bisa memanfaatkan bola-bola muntah dari crossing-crossing dari si Flavio Silva ini. Nah, sementara untuk di sisi kiri, kita patut acungi jempol untuk coverannya hand-hand dan Kakang yang solid untuk menjaga zona, sehingga Bruno Moreira juga tidak terlalu banyak
mendapatkan ruang di babak pertama, tidak terlalu banyak mendapatkan bola di babak pertama. Si Bruno ini kekunci lah sama Hen sama Kakang. Mereka ini cukup disiplin kemarin tampil. Itu jadi bolanya terus saja ke Flavio, dan untuk di lini tengah sendiri Klok maupun Adam Alis pun cukup disiplin untuk menjaga pergerakan di si Tumbas ya, Dejan Tumbas, dan di situ Rivera pun banyaknya jadinya tidak bergerak ke tengah melainkan membantu Flavio di kanan karena tahu dari kanan lah Persib bisa ditembus gitu. Nah, di babak pertama sendiri tidak banyak peluang yang tercipta untuk kedua tim. Untuk Persebaya sendiri on targetnya cuma dari Agdi Idrus yang melakukan tendangan jarak jauh. Sementara untuk Persib mungkin peluang di babak pertama itu yang Terone menerima bola dari Klok, yang Klok coba ada dribble ke depan, tendangan dari jarak jauh juga dari luar kotak penalti. Lalu bolanya sebenarnya mantul dari pemain Persebaya dan Tyrone terbebas di situ, tapi tendangannya masih bisa diblok oleh Hernando. Sebenarnya kalau itu gol mungkin bisa disahkan karena ternyata bolanya berbelok pun ke Tyrone itu kena pemain Persebaya gitu. Jadi Tyrone nggak offside harusnya ya, karena itu bolanya dari pemain Persebaya kena mantul. Tapi ya tidak terjadi gol. Selebihnya David da Silva banyak dijaga dan tidak mendapatkan ruang, dan seperti ada jarak yang cukup besar antara lini tengah dan lini depan Persib gitu. Terlebih memang di sayap kanan pun tidak terlalu banyak support, dan Terone Del Pino kita tahu tidak terlalu kuat dalam memegang bola. Jadinya ketika dia dapat bola itu gampang untuk digeprak dan tidak ada kombinasi umpan-umpan antara umpan segitiga biasanya gitu yang biasa dilakukan antara Tyrone sama Etam atau dengan David juga gitu. Karena Davidnya juga terjaga oleh Slavko di lini pertahanannya Persebaya. Jadi nggak bisa banyak gerak seperti itu. Jadi 0-0 untuk di babak pertama, yang tadinya Persib antisipasi Persebaya main all out, malah ternyata Persebaya juga bermain menunggu, jadinya nggak nyambung gitu. Kita mau main bertahan tapi cek Persebaya tanya soknya mana nu nyerang lah, sementara kita main dengan hand di sayap kanan yang nggak akan bisa gitu. Kita pasti dengan adanya pemain bertahan yang lebih banyak di lapangan, tentu mindsetnya adalah untuk bermain aman, untuk bermain bertahan gitu. Nggak akan bisa kita ekspektasi hand bisa menusuk seperti sayap-sayap lainnya. Tapi seandainya Persebaya di babak pertama ini bermain sesuai dengan perkiraan, bermain terbuka, bermain sporadis gitu ya, bombardir, ya mungkin Persib bisa mencuri gol lewat counter attack. Tapi momen-momen counter pun di babak pertama ya tidak terjadi karena Persebaya lagi main aman, tidak banyak, nggak ngepres gitu. Bola ada di tengah lapang udah dibawa sama Nick sama Gustavo pun Persebaya nggak ngepres gitu. Jadinya babak pertama ini nggak nyambung. Taktik yang diantisipasi sama taktik yang terjadi di lapangan ini nggak nyambung gitu. Makanya ya tidak ada peluang terjadi dan secara game cenderung membosankan. Seperti itu ya untuk babak pertama. Lalu lanjut ke babak kedua. Nah ini baru Persebaya mulai bermain terbuka, mulai melakukan pressing yang tinggi. Garis pertahanannya sangat kelihatan tinggi banget ketika Persib mulai build up dari bawah, dari Nick dan dari Gustavo. Itu di depan udah ada 3 sejajar pemain mereka, Bruno, Rizky Dwi sama Flavio, itu 3 mengganggu build up Persib supaya nggak nyaman untuk alirkan bola. Ini membuat Klok dan Adam Alis pun terpaksa jadinya mundur untuk bantu menjembatani progresi bola, karena Persebaya ini udah mulai bermain terbuka, udah mulai bermain keras. Dan Bruno yang memang di babak pertama banyak kekunci oleh Hen sama Kakang, di babak kedua pergerakannya ini lebih banyak ke tengah, ke area half space gitu. Dari half space nusuk ke tengah. Jadi nggak diem lagi melebar karena dia tahu di babak pertama dia dimatiin pergerakannya dan dikunci ruangnya oleh Hen dan Kakang. Makanya Bruno banyak bergeraknya, jadi larinya tuh ke half space terus ke tengah gitu. Terus posisinya Bruno yang melebar di kiri itu diisi sama Rivera yang roaming ke situ. Nah ini jadi Paul Munster kemarin melakukan respon taktikal seperti itu untuk membebaskan Bruno Moreira, dan itu berhasil gitu. Bruno jadi lebih sering mendapatkan bola di babak kedua, di awal-awal babak kedua, dan Rivera yang malah ada di kiri yang mungkin pergerakannya sulit untuk ditebak sama Hen dan Kakang. Jadi permutasi posisi antara Rivera dan Bruno ini berhasil di awal babak kedua, dan Persib makin kerepotan gitu. Jadi
mulai banyak peluang-peluang dari Surabaya, Persib mulai ditekan, intensitasnya juga cukup tinggi, sampai akhirnya terjadilah gol pertama Persebaya yang memang awalnya dari crossing Ardi Idrus gitu. Ardi Idrus yang di babak pertama pun jarang untuk overlap sampai depan banget, di babak kedua ini bisa melakukan itu dan mengirimkan crossing lewat kaki kanan gitu ya, in swing ke dalam. Terus sebenarnya bolanya diantisipasi oleh Kevin Mendoza, tetapi ini juga mungkin ada kesalahan koordinasi antara Kevin dan Gustavo gitu. Ketika bolanya jatuh, itu bola masih ada di gapaian jangkauannya si Kevin. Tetapi Gustavo malah ngebuang. Dan bola buangannya Gustavo ini kena sama Catur Pamungkas yang melakukan penetrasi, lalu kirimkan crossing mendatar ke kotak penalti. Sebenarnya bola sudah diantisipasi sama Nick untuk clearance, tapi apesnya bola clearance-nya Nick ternyata kena sama Klok dan bolanya memantul ke gawang. Terjadilah gol bunuh diri dari Persib Bandung gitu. Jadinya ini sangat disayangkan, kocar-kacirnya pertahanan Persib untuk mengantisipasi serangan dari Persebaya. Bahkan sudah terlihat berantakan dari sejak Ardi Idrus coba mengirimkan crossing. Siapa jaga siapa, di sisi kirinya juga Edo miss untuk ngejaga zonanya Catur Pamungkas saat underlap ke area half space. Lalu ketika bola itu mantul ke tengah, itu Klok juga posisi sama Nick tuh ya mungkin karena nggak komunikasi atau gimana numpuk di situ. Jadinya saat buang ya wajar bisa mantul gitu karena terlalu numpuk pemain di situ, padahal nggak jelas jaga siapa atau kayak gimana sih koordinasi pertahanannya. Persib kocar-kacir gitu. Memang sebelumnya juga ya mungkin ada kesalahan antisipasi juga dari Kevin. Jadi ini kesalahan bersama lah secara pertahanan. Padahal Kevin di beberapa peluang sebelumnya berhasil menggagalkan ya tendangan dari Pelavio, tendangan dari Rizky Dwi itu berhasil dimentahkan sama Kevin. Jadi Kevin tuh memang kelemahannya salah satunya adalah untuk mengantisipasi crossing atau bola udara yang memang kalau kita tarik ke belakang banyak kesalahan-kesalahan, makanya Persib banyak kebobolan lewat crossing, lewat bola udara ya, karena Kevin pun ini jadi salah satu titik kelemahannya dia. Seperti itu. Itu di gol pertama. Nah, sampai akhirnya sudah menit 70, 75, Bojan belum melakukan pergantian pemain ya. Ketika kita ketinggalan dengan skor 1-0 dan masih ada hand-hand yang mana itu pemain bertahan, dan kita lebih banyak menaruh pemain bertahan saat ketertinggalan, ya susah untuk kita bangun untuk bisa membalikan keadaan gitu, karena praktis pemain penyerang kita ya cuma DDS, Terone, dan Ciro Alves, sementara Klok sama Adam Alis juga udah sibuk untuk lebih banyak bantu pertahanan. Jadinya Persib juga susah untuk mengembangkan permainan. Nah, udah menit 75 baru diganti, 75-an deh kalau nggak salah, pokoknya menit 75 ke atas baru di situ Bojan melakukan pergantian pemain. Ini persis seperti di pertandingan sebelumnya lawan Madura. Bojan kan juga di lawan Madura ini telat memasukkan pemain. Zalnando baru masuk di menit 80-an. Dan Zalnando di lawan Madura banyak bisa mengirimkan bola ke kotak penalti lewat crossing-crossingnya yang akurat. Nah, melawan Persebaya ini sayang perubahan terjadi di menit 75. Dan tadinya kita menulis di Instagram kalau Bojan ini harus bisa ambil resiko mengganti hand-hand, bermain lebih terbuka, dan bisa menyamakan kedudukan dulu ya. Sebenarnya ekspektasi kita adalah risiko yang kita maksud hanya cukup mengganti hand-hand aja, dan Bruno bisa dijaga sama Kakang, nggak perlu sama berdua sama hand-hand. Sebenarnya cukup sama itu aja, karena di situ udah ada Klok sama Adam Alis juga yang kadang suka bantu untuk menutup ruang pemain-pemain sayap. Makanya kalau ganti hand-hand doang aman harusnya sama pemain sayap. Nah, tetapi yang dilakukan Bojan ini bukan hanya mengambil resiko, tetapi berjudi, dalam tanda kutip ya, melakukan perjudian yang sangat besar. Hand-hand diganti, Adam Alis diganti, dan yang paling penting adalah Kevin Ray Mendoza juga untuk pertama kalinya diganti di tengah pertandingan ya. Kevin yang kita tahu tadi tampil bagus diganti oleh Seva Sanggazi, kiper ketiga Persib gitu. Jadi kenapa Kevin diganti? Tidak ada cedera, tidak ada masalah apa-apa, hanya saja Bojan memberikan ruang untuk Irfan Kastandir sebagai slot pemain asing untuk bermain, sehingga harus ada pemain asing lain yang dikorbankan. Lalu
hand juga diganti oleh Rian Kurnia dan masuk juga Zalnando untuk mengganti Adam Alis. Nah, inilah petakanya gitu. Ketika hand-handnya diganti, kita kekurangan orang untuk lawan Bruno. Tapi nggak apa-apa, masih ada Kakang sama ada pemain tengah. Tetapi PR selanjutnya adalah ternyata Adam Alisnya juga diganti. Pemain yang bisa cover sana-sini, bisa mobile sana-sini, daya jelajahnya luas dan secara stamina oke, juga diganti dan hanya menyisakan Mark Klok di tengah sendiri yang nggak mungkin bisa mengcover seluruh area dari pertahanan Persib sendirian gitu. Jadinya ya lepas lah Bruno gitu setelah mereka ini masuk. Ya Kakang ini sangat kerepotan untuk head to head lawan Bruno Moreira karena udah nggak ada yang bisa cover. Kakang sendiri nggak bisa, hand-handnya hilang dan Adamnya hilang gitu. Padahal tadi kita nganggapnya adalah hand-handnya aja yang hilang supaya ya Adam tetap ada bisa bantu gitu. Jadinya makin bolong gitu. Jadi dengan masuknya Gervane Castanir, Persib secara struktur menjadi kayak 4-1. Jadi di situ Zalnando banyak bermain untuk mengirimkan crossing juga, Rian Kurnia begitu, dan Gervane Castanir juga harapannya di posisi nomor 9 banyak bisa berbagi ruang lah dengan David da Silva supaya David da Silva juga lepas. Tetapi sebelum kita nyampe ke lini depan, lini tengahnya aja udah kalah karena cuma diisi sama Mark Klok sendirian. Gitu. Sisanya kan itu forward semua, ada di area depan semua. Klok doang ini yang menjembatani dan di situ juga Persebaya udah merespon dengan memasukkan Muhammad Rashid yang kita tahu dia secara bertahan bagus gitu. Dia nomor 8 banget lah Muhammad Rashid ini, balance. Dan Rashid akan yang masih segar head to head dengan Mark Klok yang staminanya udah menurun di menit 80-an ini. Kalah lah Persib di lini tengah. Itu tercermin dari gol kedua yang dicetak sama Rizky Dwi Pangestu. Lihat di barisan depan belakang di barisan area gelandang bertahan, di depannya Nick sama Gustavo itu Rizky Dwi kosong, Rivera kosong, 3 pemain Persebaya itu kosong. Karena ya udah nggak ada siapa-siapa, udah cuma tinggal Klok gitu. Dan Rizky Dwi bebas untuk menentukan ke arah mana dia bisa menendang. Dia lebih banyak waktu untuk mikir ya, dan akhirnya menempatkan bola di ujung kiri gawangnya Seva gitu. 2-0 untuk Persebaya dan lini tengah udah jelas didominasi sama Persebaya Surabaya setelah 2-0 gitu. Lalu belum sampai situ petakanya, Persib pun akhirnya kebobolan lagi lewat Bruno Moreira yang awalnya dari counter attack, awal dari serangan Persib, terus Zalnando ada salah antisipasi, bolanya mantul ke Bruno, terus aerial duel udara, Kakang kalah duel udara dengan Bruno Moreira di momen itu. Kakang yang mungkin kita berharap dia bisa loncat gitu ya untuk bisa mendapatkan bola, tetapi ternyata kalah oleh Bruno Moreira yang lebih pendek secara postur. Ya ini terlihat juga mungkin Kakang udah kecapean gitu. Dan ketika Bruno udah tinggal one on one sama Seva, udah nggak ada yang bisa ngejar Bruno, dan Seva juga dengan Bruno dengan mudah menceploskan gol ketiga dan 3-0 untuk Persebaya. Ya ini udah game over lah ya, bisa dibilang. Walaupun Persib sempat memperkecil ketinggalan lewat gol volley-nya Rian Kurnia, ini gol bagus, hasil crossing dari sayap kanan. Ya apesnya Rian Kurnia begitu mencetak gol, dia malah momentumnya di saat Persib lagi kalah kayak gini. Jadinya kita tahu kalau Rian Kurnia ini punya finishing yang bagus dan butuh kepercayaan diri supaya bisa gacor. Tapi sekalinya mencetak gol malah Persibnya lagi kalah telak gitu. Dan terakhir gol Rivera juga ya ini gol yang cantik, placing yang sangat terarah, dan kita tidak sama sekali menyalahkan Seva karena sebelum Seva bisa menghalau bola itu ya Kevin pun belum tentu gitu. Pertanyaan saya pribadi lebih ke kenapa nggak ada yang bisa blok Rivera ketika dia dapat bola tekuk kanan untuk coba placing, itu nggak ada yang ngeblok, semuanya bengong gitu. Dan bola yang ke Rivera pun itu bola terobosan yang sebenarnya bisa diantisipasi karena Persib masih ada 3 pemain di situ, tapi nggak ada satupun pemain yang ngotot untuk merebut bola dari Rivera. Ya mungkin udah capek, mental juga udah jatuh, ya udah gimana lagi kayak gitu. Jadi respon taktikalnya Bojan bukan mengambil resiko, tetapi ini lebih ke perjudian besar, dan ya nggak apa-apa.
Bojan pun manusia, Bojan pun bisa melakukan kesalahan. Kita tahu dalam 2 tahun ini, 2 musim ini, Bojan ini pelatih yang sangat baik dalam merespon taktikal adjustment in game-nya ya. Di dalam pertandingan dia main caturnya lah ya, dalam tanda kutip. Selalu bagus keputusannya, siap mengganti siapanya, mengubah taktiknya, itu tuh selalu bagus. Bojan itu nggak pernah miss lah ya. Tetapi di 2 pertandingan ke belakang, Bojan ini seperti bingung, seperti nggak ada ide gitu untuk diapakan ketika permainan lagi buntu seperti ini, idenya lagi kurang. Ya nggak apa-apa, Bojan pun mungkin ya butuh refreshment. Dan ini adalah kekalahan yang sangat diperlukan untuk menampar tim saat ini. Wake up call tadi ya, alarm tanda bahaya kalau untuk back to back itu masih jauh dan perlu banyak effort lagi supaya bisa mengamankan poin kayak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada melawan Persebaya ini memang harus dijadikan evaluasi yang sangat-sangat berharga, dan pastilah Bojan dan tim pelatih jauh lebih paham mengenai hal itu. Jadinya semoga di next match tidak ada lagi permainan yang seperti ini gitu, karena ini permainan terburuk Persib di musim ini lah ya, bisa dibilang gitu. Dan dengan hasil ini Persebaya pun selamat, Paul Munster tidak jadi dipecat karena meraih hasil positif. Cuman ya ini yang merugikan kitanya adalah bukan cuma poin aja yang mendekat, tapi angin dari para pesaing ini yang mulai naik lagi gitu ya mentalnya, karena merasa bisa mengejar Persib, sebenarnya Persib ada dalam tekanan saat ini. Seperti itu. Jadi ya banyaklah di pertandingan ini evaluasinya secara tim. Dan secara individu, jujur kemarin agak kesel ya sama Ciro ya, karena mentok gitu, manuver-manuver dia tuh udah mentok, udah susah banget untuk bisa mengembangkan permainan, terutama di situasi saat deadlock kayak gini. Sekalinya dia bisa dapat bola untuk cut inside, dia jatuh sendiri gitu, keserimpet sendiri. Jadinya ya kesel gitu, giliran dapat bola jatuh, giliran udah dioper atau apa ya malah jadi gocek-gocek nggak jelas, yang itu juga nggak bisa menghasilkan apapun gitu. Jadi udah stuck lah untuk Ciro ini, dan makanya kenapa harus Kevin yang diganti, sementara kita lihat sendiri di lapangan yang stuck itu ya Ciro gitu. Bahkan Tyrone Del Pino pun kemarin bermain jelek juga. Kenapa tidak di antara mereka yang diganti oleh Gervani Castanir ketimbang mengambil perjudian besar Kevin Mendoza yang lagi oke penampilannya yang diganti? Itu sih letak kesalahannya seperti itu. Walaupun ya perjudian kayak gitu ya pasti terjadi di sepak bola, dan pasti mendapatkan kritikan yang keras kalau gagal. Seandainya berhasil ya tentu akan sebaliknya, akan dipuji gitu. Cuman ya kemarin apesnya kita lagi gagal aja, Bojan Hodak lagi gagal untuk melakukan sebuah perjudian. So ya udah, kita berharap Persib bisa bounce back, bisa tampil menang nanti lawan Kediri ya tanggal 5 di hari Rabu. Dan kita juga berharap semoga ada kepeleset juga sama tim-tim lain. Tetapi sebelum kita mengharapkan tim lain kepeleset, tim sendiri Persibnya juga harus bisa menang. Seperti itu review di match kali ini. Mudah-mudahan next match ada kabar baik ya dari pemain-pemain yang cedera. Dimas Derajat yang mungkin masih bulan ini lah ya. Terakhir Bojan itu bilang dia sedang pemulihan, tapi most likely bisa fit setelah jeda internasional, yang mana itu juga udah libur lebaran sih. Jadi ya mungkin April lah ya Dimas Derajat bisa main, karena kita butuh banget kedalaman squad gitu. Ketika kayak saat ini nih David tampil kurang, tampil buntu gitu ya permainannya, Ciro juga tampil kurang, tapi ya nggak ada pelapis sepadan yang bisa dipakai gitu. Oke, gitu aja mungkin. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah di review kali ini. Jangan lupa diramein kolom komentar untuk pandangan teman-teman mengenai match ini seperti apa, dan dikoreksi juga kalau ada analisa atau pendapat yang salah tadi. Dan kita ketemu lagi di review selanjutnya. Jangan lupa subscribe Mata Persib, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share konten-konten Mata Persib, serta follow di media sosial Mata Persib. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.